Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai dakwah Sunan Giri di video ini. Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam sejarah dan dakwah Islamiyah Sunan Giri 1975 menemukan jejak sejarah bahwa salah satu bidang dakwah yang digarap Sunan Giri adalah pendidikan. Dalam usaha dakwah lewat pendidikan, Sunan Giri tidak sekedar mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santri dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu, melainkan mengembangkan pula sistem pendidikan masyarakat yang terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, gendi-gerit, dan tembang-tembang permainan dan seperti padang bulan, jor, gula, gantidang, cublak-cublak suwen. Bahkan Sunan Giri diketahui mencipta beberapa tembang tengahan dengan metrum, asmaradana, dan pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran rohani yang tinggi. Salah satu tembang permainan anak-anak ciptaan Sunan Giri adalah Padang Bulan. Sunan Giri tidak segan mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam di bawah 4 mata. Setelah keadaan memungkinkan, dikumpulkanlah masyarakat sekitarnya dengan keramaian, misalnya selamatan dan upacara-upacara. Lalu dimasukkanlah ajaran Islam, sehingga suasana lingkungan lambat laun dan dengan cara-cara yang lunak mengikuti ajaran Islam yang diterima sebagai kewajaran. Menurut R. Pitono dalam tentang sistem pendidikan di Pulau Jawa 1962, pendidikan serupa dalam dunia Islam dikenal dengan nama tabligh. Sejalan dengan penelitian Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, Aminuddin Kasdi dalam Kepurbakalaan Sunan Giri, sosok alkulturasi kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam pada abad ke-5 sampai 16 1987 menegaskan bahwa peranan Sunan Giri dalam penyebaran agama Islam adalah melalui jalan pendidikan, politik, dan kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan kebijaksanaan para wali lainnya. Kedudukan Sunan Giri sebagai kepala wilayah suatu kekuasaan politis tampak dari gelar Prabu Satmata yang disandang Raden Paku. Gelar Prabu menunjuk pada kekuasaan politis, sedangkan nama Satmata adalah salah satu nama Dewa Siwa, yaitu nama yang menandai sebuah kekuasaan yang bersifat siwais, ajaran yang paling banyak dianut masyarakat Majapahit dewasa ini. Raden Paku selain dikenal dengan gelar Prabu Satmata, juga masyhur dengan gelar Raden Paku selain dikenal dengan gelar Prabu Satmata, juga masyhur dengan gelar Sunan Giri yang dalam bahasa Jawa kuno bermakna Raja Giri, yang bermakna dengan gelar Girinata, yaitu nama Dewa Siwa. Sebutan Sunan pada nama Sunan Giri berasal dari kata susuhunan, sapaan hormat kepada raja yang memiliki makna paduka yang mulia, dan sekaligus sebutan hormat untuk guru suci yang memiliki kewenangan melakukan diksa atau baiat bagi murid-murid rohaninya. Dalam penelitian Tim Balikbangda Kabupaten Gresik berjudul Kajian Sejarah Kyai Tumenggung Pusponegoro Bupati Gresik 2008 disebutkan bahwa keberadaan kekuasaan politis Sunan Giri mengikuti pola kekuasaan yang berlaku di masa itu, yang ditandai oleh 2 tempat utama yang berkaitan dengan keberadaan seorang penguasa, yaitu Bangsal dan Puri. Yang dimaksud Bangsal adalah pusat kekuasaan raja, yaitu sebuah kompleks perkantoran tempat raja bekerja, menjalankan tugas sebagai kepala negara dan sebagai pemegang otoritas hukum dan keagamaan. Di kompleks Bangsal ini, raja menerima tamu negara, memimpin rapat para menteri, menerima persembahan upeti-upeti dan hadiah-hadiah, menjatuhkan keputusan-keputusan hukum, dan sebagainya. Bangsal-bangsal tersebut dinamai sesuai fungsi masing-masing, seperti Bangsal Sri Manganti, Bangsal Manguntur, Bangsal Sasana Sewakah, Bangsal Witana, Bangsal Panangkilan, dan Bangsal Pancaniti. Menurut kajian toponimis penelitian Tim Balikbangda tersebut, desa Manganti yang terletak di Kecamatan Manganti, Kabupaten Gresik, dulunya adalah bangsal utama yang menjadi pusat pemerintahan Sunan Giri.
Dan sebagaimana lazimnya, pemerintahan saat itu di dekat Bangsal Sri Manganti terdapat kantor pati atau menteri utama Perdana Menteri yang disebut Kepatihan, yang saat ini tersisa menjadi desa Kepatihan yang terletak di sebelah utara desa Menganti. Kediaman pribadi raja dan keluarga raja yang disebut Puri adalah suatu kompleks tempat raja menjalankan fungsi sebagai pemimpin keluarga sekaligus pemimpin adat dan tradisi. Di kompleks Puri, selain terdapat kediaman raja dan keluarga, juga terdapat keputrian, taman sari, gedung perbendaharaan raja, punggawa pengawal raja, juga terdapat kedatong, makam datu leluhur raja, dan sebagainya. Nur Hadi dalam penelitian berjudul Tata Ruang Permukiman Giri, sebuah hipotesa atas hasil penelitian di Giri 1982 menggambarkan bagaimana Puri kediaman Sunan Giri beserta keluarganya yang terletak di Bukit Giri yang pusatnya terletak di Kedatong. Pemilihan lokasi Kedatong Giri ditandai Chandra Sengkala, Toya Mili Pasucining Ratu yang mengandung makna tahun 1402 Saka yang sama dengan tahun 1479 Masehi. Dan pembangunannya ditandai Chandra Sengkala tingali luhur dari ratu yang bermakna tahun 1403 Saka atau 1480 Masehi. Bertolak dari keberadaan Bangsal Sri Manganti, Puri Kedaton dan gelar Prabu Satmata atau Sunan Giri, keberadaan tokoh anggota Wali Songo yang bernama pribadi Raden Paku atau Jaka Samudra ini dapat dipastikan bukan saja seorang ulama penyebar Islam, melainkan juga seorang penguasa politik di wilayahnya. Kedudukan ganda Sunan Giri ini oleh Sunan Ampel disebut sebagai Noto dan Pandito, atau yang lazim digunakan masyarakat dewasa itu adalah sebutan Pandito Ratu. Dengan kedudukan ganda sebagai rohaniawan atau Pandito, sekaligus raja atau ratu, usaha dakwah Islam yang dilakukan Sunan Giri jauh lebih luas dan lebih leluasa dibanding jika Sunan Giri hanya berkedudukan sebagai rohaniawan. Menurut M. Ali dalam Sejarah Perjuangan Feudal Indonesia 1963, peran raja-raja dalam membantu usaha dakwah Wali Songo dan menyebarkan agama Islam sangat besar. Yang salah satu di antara raja-raja tersebut adalah Sunan Giri. Di dalam literatur of Japa 1967 sampai 1980, T.H. Piaget menyebutkan bahwa pada tahun 1485 Masehi, Prabu Satmata membangun kedaton di puncak bukit. Pada tahun 1488 Masehi, Prabu Satmata membangun kolam yang mungkin suatu taman indah dengan danau tiruan beserta pulau kecil di tengahnya, lengkap dengan balai kecil yang biasanya disebut balai kembang. Bangunan taman air itu sejak dahulu kala merupakan bagian dari kompleks istana raja. Memiliki taman semacam itu tentu menambah wibawa dan kekuasaan pemimpin agama pertama di Giri tersebut. T.H. Piaget dalam sebuah tulisannya menambahkan bahwa Prabu Satmata adalah orang pertama di antara ulama yang membangun tempat halwat dan makam di atas bukit. Tempat keramat di atas gunung yang merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan keagamaan sejak zaman Islam di Jawa Timur. H.J. de Graaf dan T.H. Piaget dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram 1985 menyimpulkan bahwa Prabu Satmata dari Giri dan ibu angkatnya yang sudah beragama Islam, Nyai Gede Pinati dari Gresik, berperan besar dalam pembentukan masyarakat beragama Islam di Gresik, sebagaimana di Surabaya dilakukan oleh Sunan Ampel. Tindakan Prabu Satmata dari Giri itu dapat dianggap sebagai suatu usaha memantapkan dan menguatkan pusat keagamaan dan kemasyarakatan itu. Bagi kepentingan para pedagang Islam yang sering kurang semangat agamanya, biasanya mereka adalah keturunan asing dan berasal dari golongan menengah yang berada atau kurang berada dan mungkin sejak abad ke-14 sudah bertempat tinggal di kota-kota atau kota-kota kecil di Jawa. Dari kedatonnya yang terletak di Bukit Giri, Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang sangat menarik minat masyarakat. Sunan Giri tidak saja dikenal sebagai pencipta tembang-tembang dolanan anak-anak, tembang tengahan dengan metrum asmaradana dan pucung yang sangat digemar masyarakat, melainkan
telah pula melakukan perubahan reformatif atas seni pertunjukan wayang. RM Sajid dalam Bau Warna Wajang menyatakan bahwa Sunan Giri memiliki peran besar dalam melengkapi hiasan-hiasan wayang seperti kelat bahu atau gelang hias di pangkal lengan, gelang keroncong atau gelang kaki, anting telinga atau badong, hiasan pada punggung, samang atau hiasan kepala, dan lain-lain. Selain itu, Sunan Giri juga mengarang lakon-lakon wayang lengkap dengan suluknya. Bahkan, tambahan tokoh-tokoh wayang dari golongan Wanara atau Kera juga dilakukan Sunan Giri. Sehingga tokoh Wanara atau Hanoman, Sugriwa, Subali, Anila, Anggana, dan Anjani dibikin wayang-wayang Wanara baru seperti Kapi Manda, Kapi Sraba, Kapi Anala, Kapi Jambawan, Kapi Winata, Urahasura, dan lain-lain. Kebesaran Prabu Satmata Sunan Giri sebagai seorang penguasa yang berhasil membawa kemakmuran bagi masyarakat Muslim di Gresik terlihat pada masa kekuasaan Pangeran Zainal Abidin Sunan Dalem, putra Sunan Giri yang dikenal dengan gelar Sunan Giri II, Tom Pires, musafir Portugis yang datang ke Jawa tahun 1513 sampai 1514 dalam Suma Oriental 1944 menggambarkan kekuasaan Pangeran Zainal Abidin di era agraris di pedalaman. Pangeran Zainal Abidin diketahui Tom Pires sebagai penguasa Islam tertua di kota-kota pesisir Jawa. Pangeran Zainal Abidin diketahui Tom Pires sebagai penguasa Islam tertua di kota-kota pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang bersahabat baik dengan Petrolin Tua atau Raden Patah dan Petrolin Muda atau Sultan Trenggana, penguasa Demak. Oleh karena jasa-jasanya yang sangat besar dan dalam pengembangan Islam, puncak kejayaan Giri ditandai dengan naiknya cucu Sunan Giri bernama Pangeran Pratikha yang masyhur disebut Sunan Giri Prapan, sebab saat itu tidak sekedar memperbaiki dan memperbesar kedaton dan Masjid Giri serta makam Prabu Satmata. Dakwah Islam pun dikembangkan sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, bahkan ke Maluku. Meski tindakan-tindakan besar dalam dakwah dilakukan Sunan Giri Prapan, keagungan, kehormatan, kemuliaan, dan kewibawaan rohani tetap diberikan kepada Sunan Giri Prabu Satmata yang sampai saat ini makamnya dijadikan tempat peziarahan oleh umat Islam. Kurang lebih seperti itu tentang bagaimana dakwah dari seorang Sunan Giri di dalam menyebarkan agama Islam kala itu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan luas bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.